Selamat pagi, siang, atau malam kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti praktikum material teknik pada semester ganjil tahun 2020. Saya Muhammad Iman Yudhistira, angkatan 17, selaku asisten praktikum material teknik semester ganjil tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan panduan praktikum dan materi praktikum material teknik. Pada praktikum material teknik pada semester ganjil ini akan dilaksanakan beberapa proses perlakuan. Di antaranya ada perlakuan panas, preparasi, dan pengujian. Yang pertama ada perlakuan panas atau treatment, yang kedua ada proses persiapan spesimen uji atau preparasi, yang ketiga ada fotostruktur mikro, keempat ada pengujian kekerasan, kelima pengujian impact, dan yang keenam pengujian tarik. Pertama, perlakuan panas atau heat treatment. Jadi sebuah rangkuman yang ditulis oleh Hafner tahun 1974 menyatakan bahwa perlakuan panas atau heat treatment adalah heating and cooling a solid metal or alloy in such a way as to obtain desired condition or properties. Heating for the sole purpose of hot working is excluded from the meaning of the definition. Atau perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya. Baja dapat dikeraskan sehingga tahan aus dan kemampuan memotong meningkat atau dapat dilunakkan untuk memudahkan proses pemesinan selanjutnya. Melalui proses perlakuan panas yang tepat, tegangan sisa dalam dapat dihilangkan. Ukuran butir dapat diperbesar atau diperkecil. Selain itu, ketangguhan dapat ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Untuk memungkinkan perlakuan panas yang tepat, komposisi kimia baja harus diketahui karena perubahan komposisi kimia, khususnya karbon, dapat mengakibatkan perubahan sifat-sifat fisis dari bahan tersebut. Di sini diagram kesetimbangan baja karbon dapat dilihat pada diagram tersebut menunjukkan temperatur dan kadar karbon. Pada bagian sebelah kiri itu menunjukkan temperatur untuk melakukan sebuah proses heat treatment. Kemudian pada bagian indikator paling bawah itu menunjukkan kadar karbon dari spesimen yang diuji. Masing-masing dari perlakuan panas atau heat treatment menunjukkan perubahan-perubahan pada baja karbon yang ditunjukkan melalui garis temperatur dan kadarnya. Beberapa proses perlakuan panas, yaitu yang pertama ada hardening atau pengerasan. Hardening atau pengerasan dapat disebut juga penyepuhan, merupakan salah satu proses perlakuan panas yang sangat penting dalam produksi komponen-komponen mesin. Untuk mendapatkan struktur baja yang halus, keuletan, kekerasan yang diinginkan dapat diperoleh melalui proses ini. Pengerasan meliputi pekerjaan pendinginan yang menyebabkan karbon terbentuk dalam struktur kristal. Pendinginan dilakukan dengan mengeluarkan dengan cepat dari dapur pemanas dan mencelupkan ke dalam pendinginan media oli atau air. Gambar temperatur pengerasan pada diagram baja karbon. Pada gambar tersebut menunjukkan kadar karbon dan temperatur
Celcius, yang sebelah kanan menunjukkan dalam temperatur Fahrenheit. Selanjutnya, yang kedua ada tempering atau penemperan. Tempering adalah proses perlakuan panas di mana sebelumnya sudah dilakukan proses hardening atau normalizing pada baja. Baja dipanaskan pada temperatur di bawah temperatur eutectoid atau temperatur kritis dan dilakukan pendinginan menggunakan udara. Tujuan dilakukan proses tempering adalah untuk meningkatkan keuletan, toughness, dan ukuran butir dari matriks. Yang ketiga, normalizing merupakan proses perlakuan panas yang bertujuan untuk memperhalus dan menyeragamkan ukuran serta distribusi ukuran butir logam. Proses ini diperlukan untuk komponen atau material yang mengalami proses pembentukan, seperti pengerolan dingin, tempa dingin, dan pengelasan. Di sini dapat dilihat ada dua diagram. Diagram sebelah kiri menunjukkan diagram T3 atau TTT pada transformasi dan laju pendinginan bahan, di mana menunjukkan bahwa kadar ada diagram temperatur, sebelah kiri menggunakan Fahrenheit, sebelah kanan menggunakan Celcius. Di bawah, untuk indikator yang bagian bawah, menunjukkan waktu selama kita melakukan pendinginan. Lalu gambar yang sebelah kanan menunjukkan diagram fasa FE3C, di mana diagram ini digunakan untuk melihat kemungkinan perubahan yang terjadi pada proses heat treatment yang dilakukan pada baja karbon. Topik praktikum, proses pengerasan, hardening, temper, dan normalizing. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini menggunakan untuk proses heat treatment menggunakan dua bahan. Yang pertama ada baja ST60, 4 spesimen, di mana dimensi dari baja itu diameternya 25 mili dan ketebalannya 10 mm. Biasanya baja ST60 ini digunakan untuk baja as. Yang kedua ada spesimen aluminium menggunakan 6 spesimen. Dari 6 spesimen tersebut, 4 diantaranya wahiki. Kat yang bro. Apa nih? Apa? 40 lembar. Apa itu? Oh. Tak sedih ya, duduk ya. Sudah. Sabar. Nah, selanjutnya, spesimen aluminium menggunakan 6 spesimen. 4 spesimen diantaranya dilakukan proses heat treatment. Yang kedua, aku lali. Lali yang pertama. Gue dikatan we. Dikat mulai baca. Tak balan pilot. Tak bal ini soko baca. Bahan yang digunakan ada dua. Yang pertama ada baja ST60 atau yang biasa digunakan untuk baja as. Dimensi yang digunakan diameter 25 mili dan ketebalan 10 mm. Kita di sini menggunakan 4. Di antaranya satu spesimen nanti tidak akan dilakukan proses perlakuan panas atau bisa disebut raw material. Lalu 3 spesimen dilakukan proses perlakuan panas. 1 untuk proses hardening, yang kedua
proses temper, yang ketiga proses. Lalu selanjutnya spesimen aluminium menggunakan 6 spesimen dengan dimensi panjang 100 mm, P-nya 7 mm, L-nya 6 mm. Menggunakan 6 spesimen, 4 spesimen diantaranya akan dilakukan proses perlakuan panas dengan dua media. Yang pertama ada media air atau hardening, dan yang kedua ada thermalizing atau pendinginan pada udara. Masing-masing dari perlakuan panas tersebut dilakukan 2 spesimen. Jadi pada proses normalizing 2 spesimen aluminium, dan pada proses media air menggunakan dua spesimen aluminium juga. Alat dan perlengkapan pada proses pelakuan panas ini, yang pertama, jas. Itu kerungu ya? Aduh. Masa si demo nggak kerungu? Alat dan perlengkapan. Yang pertama, kita menggunakan dapur pemanas atau biasa disebut furnace. Yang kedua ada 2 media pendinginan menggunakan media air dan media oli. Yang ketiga, wadah dari pendinginannya menggunakan kaleng dan cawan besi. Yang kaleng ini sebelah kiri itu untuk media pendinginan air yang akan digunakan untuk pendinginan spesimen aluminium. Lalu yang sebelah kanannya itu cawan besi yang digunakan untuk media pendinginan oli untuk baja. Tempat ada kejepit dan kerja. Kita menggunakan tang jepit. Proses pelakuan panas pada baja ST60 menggunakan proses hardening. Yang pertama, kita akan memasukkan materialnya dulu, dimasukkan dulu ke dalam kil kuali gambar. Jadi ini bukaan sih opong ke tangan. Campur. Sekolah kali. Wis. Batuk murung tuh. Ya wis gampang. Mana? Yang pertama, perlakuan panas atau hardening pada baja ST60. Yang pertama, kita menyiapkan dapur panas dulu, dinyalakan, lalu kita mencatat temperatur ruang. Setelah itu, bagian atas dari dapur tersebut dibuka dan lalu kita memasukkan spesimen baja yang akan dilakukan proses perlakuan panas. Tujuan dari meletakkan spesimen baja seperti pada gambar tersebut adalah untuk mendapatkan rata panas yang maksimal pada semua sisi baja, permukaan baja. Jadi permukaan dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu panasnya sangat merata. Jika kita meletakkan spesimen tersebut pada posisi horizontal, maka panas yang akan disalurkan pada permukaan itu tidak akan merata karena permukaan bawah itu bersentuhan dengan alas dari dapur. Lalu kemudian setelah benda dimasukkan, lalu pintu ditutup, kemudian kita setting temperatur perlakuan panas hardening
pada temperatur 900 derajat Celcius dengan waktu tahannya 60 menit. Setelah mencapai temperatur 900 dengan temperatur tahan 60 menit, spesimen baja dikeluarkan dari dapur, kemudian 2 spesimen pertama dimasukkan ke dalam media pendinginan oli, lalu spesimen yang ketiga diletakkan di atas bata untuk dilakukan pendinginan normalising atau udara. Selanjutnya ada proses perlakuan panas temper pada baja S60. Proses perlakuan panas temper itu dilakukan pada baja yang telah dilakukan di treatment pertama, kemudian pendinginannya menggunakan media pendinginan oli. Yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan dapur pemanas, kemudian baja yang tadi sudah dingin menggunakan pendinginan oli, dimasukkan ke dalam dapur. Yang ketiga, temperatur diset pada temperatur 350 atau di bawah temperatur kritis dengan holding time atau waktu tahannya selama 60 menit. Setelah tercapai, spesimen dikeluarkan dari dapur kemudian didinginkan menggunakan media pendinginan udara. Selanjutnya, proses perlakuan panas pada aluminium. Yang pertama, sama, kita juga menyiapkan dapur, kemudian mencatat temperatur ruang. Selanjutnya, memasukkan aluminium dengan posisi takian pada aluminium tersebut berada di atas. Selanjutnya, temperatur diset pada temperatur 500 dengan waktu tahannya 60 menit. Setelah proses perlakuan panas selesai, aluminium langsung dikeluarkan. 2 spesimen didinginkan menggunakan media air dan 2 spesimen didinginkan di udara atau temperatur ruang. Selanjutnya, proses persiapan spesimen atau preparasi. Di sini proses persiapan spesimen yang dimasukkan adalah proses polis, amplas, dan poles. Karena dilaksanakan proses praktikum menggunakan sistem online, jadi mahasiswa tidak dilakukan proses persiapan mulai dari memotong sampai merapikan benda kerjanya. Yang pertama di sini ada proses poles. Proses poles dan pengamplasan adalah suatu proses meratakan dan menghaluskan salah satu atau semua bagian permukaan suatu material dengan menggunakan mesin amplas atau mesin poles yang telah dilengkapi dengan kertas amplas atau kain poles dengan bantuan media pendinginan air. Sistem pendinginan sangat diperlukan pada proses pengamplasan karena akan mengurangi atau menghilangkan dampak panas yang ditimbulkan akibat pergesekan kertas amplas yang berputar dengan permukaan material yang dihaluskan, sehingga tidak akan mempengaruhi perubahan struktur material akibat proses tersebut dan pengamplasan akan lebih nyaman. Bahan yang digunakan untuk proses poles dan amplas ada baja ST60 4 spesimen dengan dimensi seperti yang tadi. 4 spesimen diantaranya ada raw material, kemudian ada baja hardening, normalising, dan temper. Alat yang digunakan, yang pertama ada seperangkat mesin amplas atau meja amplas. Yang terdiri dari satu meja amplas ada 4 meja putar yang dapat digunakan secara bersamaan. Lalu yang kedua ada beberapa tingkatan kertas amplas yang kita gunakan di sini kertas amplas tipe 100, 400, 800, dan 1000. Angka 100, 400, 800, 1000 menunjukkan kekasaran dari kertas amplas tersebut.
Yang ketiga ada kain bluedroo, keempat autosol, kelima kaca. Di sini proses pengamplasan. Yang diamplas adalah baja C60 raw material. Proses dari pengamplasan, material yang diamplas hanya cukup satu permukaan saja. Kemudian diamplas pada proses amplas 100, 400, 800.000. Pada proses 100, fungsinya hanya untuk menghilangkan bekas-bekas potongan, kemudian bekas kerak. Jika habis proses hardening, pasti mengakibatkan ada kerak. Dari proses tersebut, akan timbul goresan. Goresan yang timbul pada proses pengamplasan diharapkan mahasiswa pada saat melakukan pengamplasan dapat meminimalisir bentuk dari goresan. Jadi arah dari amplas itu hanya satu. Jangan sampai bentuk dari goresannya berbagai macam karena dapat mengakibatkan kegagalan pada saat foto mikro dan proses setsa. Ini proses amplas pada amplas 100. Jadi untuk menghilangkan kerak dan menghilangkan goresan-goresan yang tidak diperlukan. Untuk melakukan pengamplasan diharapkan mahasiswa selalu berhati-hati karena putaran dari meja putarnya sangat tinggi. Kemudian setelah dilakukan proses pengamplasan sampai di proses 1000, dilihat kondisinya material sudah tidak nampak goresan-goresan yang sangat banyak, dilanjutkan dengan proses poles. Polishing setelah proses pengamplasan dapat didapatkan permukaan yang rata dan halus. Lakukan proses poles dengan menggunakan kain bluedroo. Lakukan proses pemolesan dengan memberikan tambahan pasta autosol sebagai media penghilap dengan pemolesan di atas landasan kaca. Fungsi pemolesan dilakukan di atas landasan kaca adalah agar material yang dipoleskan itu dapat rata, karena kalau kita menggunakan meja, terutama karena di lab menggunakan meja kayu, ada kemungkinan kerataan dari meja kayu sangat rendah. Jadi kita menggunakan kaca agar rata. Kemudian fungsi dari kain bluedroo, jika kita menggunakan kain-kain selain kain bluedroo, efektif pemolesan menggunakan autosol sangat, karena kain lain selain kain bluedroo tidak dapat mencengkram dan memperhalus secara cepat untuk proses pemolesannya. Untuk menggunakan autosol, itu gunanya untuk membuat permukaan yang tadi sudah dipoles, permukaan yang tadi sudah diamplas dari proses 1000, terakhir proses 1000, itu dapat mengkilat seperti yang kita harapkan, seperti kaca. Jadi tidak nampak goresan, hasilnya dapat maksimal karena poles juga merupakan salah satu proses yang memperhalus dan memperkecil dari goresan-goresan spesimen. Selanjutnya masuk kepada foto struktur mikro. Pengujian struktur mikro mempelajari hubungan antara struktur suatu paduan dengan sifat-sifatnya, dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah sifat-sifat dipengaruhi struktur melalui modifikasi struktur hingga didapatkan bahan yang sesuai dengan yang diharapkan, merupakan intisari dari ilmu bahan. Pengujian mikroskopis dari suatu benda uji yang mewakili suatu logam setelah dipoles dan kemudian dieksa dengan bantuan larutan kimia sesuai dapat memberikan banyak gambaran seperti kelenturan dan
ukuran butir, distribusi fase, hasil deformasi plastis, dan eksistensi dari pengotor dan cacat bahan. Alat dan bahan di sini bahannya menggunakan yang untuk di fotostruktur itu menggunakan yang hanya di fotostruktur hanya baja 4 spesimen. Di sini untuk proses etsanya pertama, ini ada alat. Pertama ada mikroskop dan komputer satu perangkat. Sebelah kiri foto, sebelah kiri itu ada benda kecil di samping monitor, itu adalah mikroskopnya. Kemudian gambar nomor 2 itu larutan etsa HNO3 5% dan alkohol 70% serta cawan. Kemudian tisu. Proses fotostruktur mikro. Yang pertama, sebelum kita melakukan fotostruktur mikro, kita harus mengetsa dulu material yang telah dipoles. Yang pertama, menyiapkan alat-alatnya. Jika alat sudah siap, alkohol dan HNO3 tersebut dituangkan ke cawan masing-masing. Tidak perlu banyak, hanya sedikit saja. Yang kedua, permukaan spesimen poles dibersihkan ke alkohol. Jadi, permukaan tadi yang dilakukan pemolesan, itu dicelupkan dulu ke alkohol untuk membersihkan sisa-sisa dari pasta autosolnya. Yang kemudian, setelah dicelupkan, kemudian dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian permukaan yang tadi setelah dibersihkan dicelupkan ke HNO3 selama 5 detik. Setelah dicelupkan selama 5 detik, kemudian langsung dicelupkan lagi ke dalam alkohol untuk membersihkan sisa etsanya. Setelah dicelupkan ke alkohol, kemudian dibersihkan dengan tisu sampai kering. Lanjut, proses fotostruktur mikro. Selanjutnya, setelah spesimen siap dilakukan fotostruktur mikro, ini adalah contoh beberapa gambar fotostruktur mikro. Di sini yang kita cari adalah struktur ferrit, perlit, dan martensit. Karena struktur ferrit itu adalah struktur utama dari baja. Kemudian struktur perlit itu juga salah satu struktur utama sebelum dilakukan hardening. Kemudian martensit. Martensit itu adalah struktur yang diharapkan tumbuh pada setelah proses perlakuan panas. Di sini ferrit tersebut itu bentuknya seperti putih pucat ya. Jadi kalau kita lihat dapat di gambar itu, kalau warnanya ini seperti warnanya ada yang garis warna hijau itu menunjukkan struktur ferritnya. Kemudian struktur perlit itu warnanya kehitam-hitaman seperti yang ditunjukkan pada garis biru. Kemudian martensit itu bentuknya kecil seperti jarum, sangat susah untuk dicari. Ini seperti di gambar sebelah kanan, quenching oli itu memang sangat kecil, terutama juga sangat susah dicari. Jadi bisa antara dapat dan tidak dapat itu bisa kemungkinan terjadi. Ini foto mikro untuk material normalizing dan material temper. Perbedaan di antara material temper dan material hardening oli tadi adalah kalau kita melakukan proses hardening, kemudian pendinginannya menggunakan media oli, didapatkan struktur martensit. Tetapi setelah mendapatkan struktur martensit, kemudian material ditemper, struktur yang didapatkan nanti pada saat setelah fotomikro, martensit berubah menjadi martensit temper. Jadi
karena dia telah dilakukan pemanasan kembali setelah hardening, itu materi sheet-nya dinamakan martensit damper. Kalau untuk dua struktur sebelumnya seperti valid dan valid tetap sama. Jadi yang berubah hanya martensit damper dan bentuknya hampir sama. Untuk bentuk dari martensit damper tetap kecil seperti jarum. Selanjutnya masuk pada pengujian kekerasan. Pada umumnya kekerasan menyatakan terhadap deformasi dan untuk logam dengan sifat tersebut merupakan ukuran ketahanannya terhadap deformasi plastik atau deformasi permanen, Dieter 1987. Untuk logam, hanya kekerasan lakukan yang banyak menarik perhatian dan kaitannya dengan bidang rekayasa. Terdapat berbagai macam uji kekerasan yang dilakukan antara lain uji kekerasan Brinell, uji kekerasan Rockwell, uji kekerasan Vickers, dan lain-lain. Di sini kita menggunakan pengujian kekerasan Brinell. Bahan yang digunakan untuk proses pengujian kekerasan itu ada dua bahan. Yang pertama ada baja S60 4 spesimen, kemudian ada aluminium 6 spesimen. Jadi semuanya diuji. Setelah baja diuji kekerasan itu setelah proses foto. Kalau aluminium pada saat sebelum melakukan proses pengujian kekerasan, permukaannya yang akan diuji kekerasan harus diamplas sedikit biar mendapatkan kerataan yang cukup. Karena jika proses kekerasan dilakukan sebelum spesimen dijamin kerataannya, itu dapat mengakibatkan angka kekerasan yang muncul tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Alat dan perlengkapan. Ini ada seperangkat alat uji kekerasan, di mana sebelah ada tuas itu sebenarnya untuk nanti menekan. Kemudian nanti di panel di atas itu nanti akan memunculkan hasil kekerasannya. Di sini menggunakan alat ini pada dasarnya bisa menggunakan dua tipe pengujian kekerasan Vickers dan kekerasan Brinell. Tapi di sini kita hanya menggunakan kekerasan Brinell untuk melakukan vacuum ini. Proses pengujian kekerasan, pertama siapkan alat dan bahan, kemudian menyiapkan alat uji kekerasan, pastikan alat uji kekerasan sudah terpasang. Bandul, beban, indentur, bola baja. Di sini kalau untuk indentornya, Brinell itu menggunakan indentor bola baja. Kalau untuk Vickers, itu menggunakan intan piramida 136 derajat. Yang keempat, benda kerja hasil uji struktur mikro dipasang pada landasan, atau juga aluminium juga dipasang pada landasan. Di gambar itu dapat dilihat ada landasan yang untuk meletakkan spesimen aluminium yang digambar. Kemudian nomor 5 handle diatur pada posisi ke atas. Atur mode pengujian yang akan dipakai. Sentuhkan benda kerja pada indentur dengan menekan tuas atau handle selama beberapa saat. Kemudian lepas handle secara perlahan sampai ke atas. Hasil pengujian yang tampil dalam monitor itu yang di gambar dapat dilihat ada muncul angka 298,2, itu adalah hasil uji kekerasannya, atau bisa kita bilang BHN-nya, Brinell Hardness Number. Di sini kita menyaksikan proses pengujian kekerasan. Yang diuji adalah material aluminium. Pertama, atau spesimen diletakkan di atas landasan, kemudian bandul ditekankan ke bawah. Nanti pada saat bandul menekan ke bawah, indentor akan menginjak spesimen lalu meninggalkan bekas.
Setelah dari injakan tersebut akan muncul nominal atau angka hardness number pada layar, seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya, masuk pada pengujian impact Charpy. Pengujian impact Charpy, beberapa bahan dapat secara tiba-tiba menjadi ketas dan patah karena perubahan temperatur dan baja. Oh, salah, laju regang lagi tulisannya. Ulang. Pengujian impact Charpy. Pengujian impact Charpy, beberapa bahan dapat secara tiba-tiba menjadi ketas dan patah karena perubahan temperatur dan laju regangan. Walaupun pada dasarnya logam tersebut liat. Gejala ini biasa disebut transisi liat getas, yang merupakan hal penting ditinjau dari penggunaan praktis bahan. Pada impact Charpy, pengujian impact Charpy ini diketahui rumus yang digunakan KI sama dengan energi patah dibagi luas penampang patah. Di mana setelah diketahui rumusnya G kali L cos beta minus cos alpha dibagi P kali L, di mana G-nya berat pemukul 32,5 kg force, panjang lengan 750 mm, tinggi spesimen 6 mm, lebar spesimen 7 mm, sudut awal ayunan 110 derajat, betanya itu yang kita cari pada pengujian kali ini. Bahan yang digunakan aluminium 6 spesimen pada pengujian impact Charpy ini. Dimensi dari materialnya panjang kali lebarnya 7 kali 6 mili, kemudian panjang spesimennya itu 100 mm. Dari 6 spesimen ini, 2 spesimen diantaranya tipenya raw material atau tidak mengalami heat treatment. 4 spesimen yang lain mengalami heat treatment dengan proses pendinginan, quenching, dan normalizing. 2 spesimen di quenching atau pendinginan dalam air, kemudian 2 spesimen didinginkan di temperatur ruang. Alat dan kelengkapan. Ada alat uji impact beserta kelengkapannya, di mana alat uji impact ini bisa kita saksikan. Ada benda warna kuning, itu adalah pemukulnya yang tadi beratnya 32,5 kg force. Kemudian ada di bagian atas tersebut yang berbentuk lingkaran, itu adalah busur derajat yang menunjukkan derajat alfa dan derajat beta. Kemudian pemutar, tuas pemutar, kemudian rem. Proses pengujian impact, di mana sebelum material dipasang, kita perlu memutar dulu atau mengangkat bandul tersebut menggunakan tuas. Setelah dikira kita cukup spesimen, kemudian spesimen dipasang di tempat yang telah disediakan pada tempat impact. Kemudian pada spesimen tersebut terdapat takian. Di takian tersebut menghadap ke arah timur atau sebaliknya dari arah datangnya bandul. Kemudian setelah spesimen disiapkan, busur derajat di setting ke 110 derajat, alfa 110 derajat. Kemudian setelah mencapai di alfa 110 derajat, dipukul permukaan. Setelah pemukul tersebut mengenai material, akan timbul sudut beta pada busur derajat tersebut. Busur derajat tersebut yang menunjukkan sudut beta atau sudut datangnya arah bandul, itu yang kita catat untuk mencari nilai KI-nya.
Dan ini adalah spesimen yang telah dipukul. Spesimen dapat berbentuk apapun setelah dipukul, tergantung dari sifat spesimen masing-masing. Bisa patah atau bisa bengkok seperti itu. Masuk pada contoh perhitungan, di mana kita menggunakan rumus KI atau kekuatan impact sama dengan G kali L cos beta minus cos alpha dibagi P kali L, di mana pada praktikum tersebut kita mencari sudut beta atau sudut akhir dan sudut alfa yang telah diketahui 110 derajat. Sudut beta yang didapatkan pada praktikum contoh tersebut sebesar 100 derajat, kemudian dimasukkan pada rumus cos beta. Dari semua satuan-satuan yang telah diketahui langsung dimasukkan pada rumus, lalu mendapatkan hasil pertama sebesar 98.080,357 kg force meter per meter kuadrat. Dikalikan 9,8 guna untuk mendapatkan satuan Newton. Didapatkan hasil 961.187,5 Newton meter per meter kuadrat. Dari satuan tersebut yang kita cari adalah satuan di mana satuan energi dibutuhkan satuan Joule. Maka satuan tersebut langsung diganti menjadi Joule. Bisa juga dibulatkan langsung menjadi 961.187 Joule per meter kuadrat. Dibagi 1000 untuk mendapatkan hasil kilojoule per meter kuadrat. Mahasiswa diharapkan pada saat menuliskan laporan harus menuliskan rumus beserta perhitungannya lengkap pada contoh seperti ini. Selanjutnya, pengujian tarik. Uji tarik rekayasa banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan suatu bahan dan sebagai data mendukung bagi spesifikasi bahan. Dieter 1987. Pada uji tarik, benda uji diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah secara kontinu. Bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan terhadap perpanjangan yang dialami benda uji. Peroleh dari pengukuran perpanjangan benda uji. Pada gambar di samping, gambar di bawah, gambar yang atas tersebut menunjukkan spesimen atau benda yang belum dilakukan pengujian uji tarik. Pada gambar kedua, benda spesimen telah dilakukan pengujian uji tarik, dapat diketahui terdapat perbedaan delta L atau perbedaan panjang awal dan panjang akhir. Dari panjang awal dan panjang akhir itu tersebut diketahui panjang delta L-nya atau pertambahan panjang setelah dilakukan pengujian uji tarik terhadap spesimen. Bahan yang digunakan pada pengujian uji tarik ini menggunakan baja ulir ST37. Dimensinya D 9 mili, R 8 mili, dan L0 45 mm. Di mana kita dapat melihat pada sketsa dan kita terapkan pada gambar kenyataannya. D itu adalah diameter benda yang telah dibubut atau dipreparasi. Dilakukan persiapan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian uji tarik. Kemudian R itu adalah lengkung, titik lengkung dari gambar sketsa bisa kita lihat dan kita bandingkan dengan gambar kenyataannya, itu terdapat R 8 mili dari hasil bubutan. Kemudian panjang L0 itu tersebut didapatkan dari setelah kita mengukur panjang total dari daerah bubut kemudian dibagi dua, mendapatkan titik tengah. Dari titik tengah tersebut 45 dibagi 2, dapatkan 22,5, kemudian ditarik garis ke kanan dan ke kiri sebesar 22,5 mendapatkan L0 45 mm. Kemudian yang kita cari adalah panjang setelah patah dan pertambahan panjang atau delta L setelah dilakukan pengujian uji tarik pada spesimen. Alat dan perlengkapannya. Yang pertama ada 1 unit alat uji tarik UTM atau Universal Testing Machine. Di sini kenapa disebut Universal Testing Machine? Karena alat tersebut, gambar sebelah kanan, itu dapat digunakan tidak hanya pada pengujian uji tarik, tapi dapat digunakan pada pengujian moment bending,
kemudian tekan, dan lain-lain. Kemudian alat kedua yang digunakan adalah jangkau sorong untuk mengukur panjang mula-mula, kemudian panjang setelah dilakukan spesimen uji tarik, kemudian delta L. Di sini kita dapat melihat proses mencari L0 untuk sebelum dilakukan proses pengujian uji tarik, di mana kita harus mengukur panjang mula-mula dari batas bubutan atau pengerjaan, didapatkan nominal 65,48. Setelah angka tersebut dibagi 2, kemudian setelah dibagi 2, dipastikan kemudian digaris atau diberi tanda pada titik tengahnya. Setelah diberikan titik tanda pada garis tengah, kemudian dari titik tengah tersebut kita tarik garis ke kanan dan ke kiri sebesar 22,5 untuk mendapatkan L0-nya. Setelah kita melakukan pengukuran spesimen, kemudian kita melakukan pengukuran diameter, di mana pada dasarnya kita telah mengetahui diameter pada rumus menggunakan 9 mm. Tetapi pada saat pengerjaan spesimen, persiapan spesimen tersebut tetap mengalami namanya toleransi pengerjaan, di mana toleransi tersebut berbatas 0,03 mm sampai 0,05 mm. Jadi tetap kita harus menghitung ulang diameter tersebut sebanyak 3 titik, kemudian dirata-rata. Dapat rata-rata tersebut baru kita gunakan sebagai diameter data absolut. Dari gambar tersebut kita melihat bahwa diameter yang didapatkan pada titik pertama sepanjang 8,98 mm. Jadi diameter tersebut masih dapat toleransi 0,03 sampai 0,05 mm. Selanjutnya, proses pengujian uji tarik. Ini material telah dipasangkan, kemudian ini sedang mengalami proses pengujian uji tarik, di mana sesaat lagi material akan mengalami patah. Dari patah tersebut kita dapat mengetahui kekuatan dari uji tarik, kekuatan material tersebut. Kita dapat melihat bahwa dari material tersebut telah mengalami necking atau patah spesimen dari pengujian tersebut. Selanjutnya, ini adalah tugas pada laporan masing-masing mahasiswa yang dikerjakan secara individu. Wajib ada mencantumkan pada laporan. Yang pertama adalah gambar struktur mikro yang telah diberi keterangan seperti contoh pada gambar di atas atau di bawah setelah ini. Kemudian diagram batang pada kekerasan baja termasuk tabel dari hasil diagram batang, kemudian diagram batang kekerasan amonium beserta tabel. Yang keempat ada diagram batang dan perhitungan kekuatan impact aluminium, dan kelima adalah kekuatan tarik baja. Nanti akan disertakan dengan lembar hasil pengujian baja pada laporan. Di sini adalah contoh gambar foto struktur mikro yang telah diberi keterangan ferrit, perlit, dan sementit, di mana ferrit berbentuk seperti putih pucat, seperti pada gambar di bawah. Kemudian perlit kehitam-hitaman, dan martensit kecil seperti jarum. Khusus untuk spesimen baja temper, nanti diberi keterangan martensitnya adalah martensit temper
Selanjutnya ini adalah contoh diagram batang kekerasan baja, di mana yang kita gunakan adalah tipe kekerasan Fresnel hardness number atau BHN. Dari diagram ini juga nanti diberi keterangan seperti gambar di sini, diberi keterangan kekuatannya dan diberi tulisan gambar grafik histogram uji kekerasan baja ST atau aluminium. Ini contoh diagram batang kekerasan aluminium, sama seperti yang baja. Jadi, seperti itu penyampaian materi dan panduan praktikum. Untuk mahasiswa nanti akan kami berikan semua gambar dan data-data yang akan diberikan dan disertakan pada file video setelah ini. Wajib mahasiswa nanti harus memberikan foto dan keterangan pada laporan. Terima kasih. Selamat mengerjakan.